Tahun 2022 meninggalkan duka bagi anak-anak Ki Joko Bodo. Kali ini Kak Ros akan mengunjungi rumah Ki Joko Bodo yang menyimpan banyak cerita. Sasti dan Revo akan menunjukkan tempat terakhir Ki Joko Bodo sebelum menghembuskan nafas terakhir. Ikutin aku terus ya. Daya Mileni Pararevo dan Aida Prasasti Paraningratu merupakan anak dari pernikahan Ki Joko Bodo dan Daima. Ki Joko Bodo yang meninggal dunia karena memiliki riwayat hipertensi pada 22 November ini mulai berhijrah sejak umroh pada 2012 hingga mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid dan pesantren. Sasti, konten kreator TikTok kelahiran 2003 ini 2 Desember lalu marah karena diberitakan memperebutkan warisan padahal hubungannya dengan saudara-saudaranya baik-baik saja. Sang kakak Revo, konten kreator kelahiran 1999 yang sempat membuat konten penelusuran ke rumah candi ini bersama Sasti memposting autobiografi sang ayah yang baru mereka ketahui setelah ayahnya meninggal. Benarkah Sasti dan Revo baru bertemu saudara-saudaranya yang belum pernah mereka ketahui setelah ayahnya meninggal? Dan bagaimana perjuangan hidup Ki Joko Bodo yang menjadi anak yatim sejak kecil? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya pemirsa, sekarang kita duduk manja di depan rumahnya Sasti dan Revo. Ya, ini aku dulu pernah lo kesini. Lu ngobrol di daerah situ, masuk-masuk ke rumah. Mungkin kalian masih kecil ya waktu itu. Mungkin, tahun berapa itu Kak? Wah, udah lama nih. Oke, ini yang terbaru nih. Kemarin kamu terakhir kan sempet marah ya Sasti ya, posting gara-gara ada artikel bunyinya adalah seolah-olah keluarga tuh ada rebutan warisan gitu. Iya. Kamu baca artikel tuh dari mana sih nemunya? Dari tag-tagan orang. Oh, di tag. Jadi awalnya memang yang aku baca tuh di sosial media kan, di TikTok waktu itu. Nah, besok nih banyak tuh tag yang masuk. Nggak bener banget nih kan, itu bukan fakta kan. Ya. Jadi ya udah aku klarifikasi saja di situ. Jadi sebenarnya terus gimana kalau masalah warisan tuh gimana akhirnya sebetulnya? Udah ada wasiatnya atau dibagi berdasarkan syariat? Berdasarkan hukum Islam? Jawab dong. Lemparan. Nggak, semuanya udah dibagi, udah diurusan. Kita udah musyawarah bersama juga kan. Terus kita juga udah ketemu sama keluarga-keluarga kita yang sebelumnya kita nggak tahu. Dan alhamdulillah banget ya Allah, kayak kita menemukan saudara-saudara kita. Serius? Iya. Itu di hari keberapa? Pada saat apa tuh kalian ketemu? Hari apa? Berapa? Hari Minggu pokoknya ya. Hari Minggu kedua kalau nggak salah. Minggu Karena ternyata memang mereka di situ juga punya kesibukannya masing-masing dan kita sama-sama ngerti lah gitu. Nah, terus ada lagi nih berita ya. Ki Joko Bodo meninggal, anak siap teruskan mimpi bangun pesantren. Kan katanya almarhum itu sempat mengungkap pengen bangun 99 pesantren gitu ya. 99 masjid ya lebih Oh, 99 masjid gitu ya. Ada keinginan juga pesantren, ada tanah yang diwakafkan juga. Emang udah ya? Di daerah sini juga ya? Daerah mana? Lubang Buaya ada. Dari Lubang Buaya? Ada. Itu emang benarkah memang kalian berniat juga untuk Jadi meneruskan sebenarnya kan cita-cita? ayah tuh keinginannya banyak gitu. Satu hari ayah bisa bilang, aku pengen ini. Di lain kesempatan tuh ayah bisa beda. Jadi kita dari pihak keluarga sebenarnya lagi coba bicarain gitu. Sebenarnya ayah tuh maunya yang mana gitu. Jadi ya kalau misalnya itu niat baik ya kita bakal jalanin sih. Itu aja. Iya ya, ini masih terus jadi rembukan, apa legasinya yang mau Iya. dilanjutkan gitu. Dan terakhir kita baru tahu bahwa ternyata ayah itu pernah nulis biografi. Biografi, iya. Autobiografi. Terus ini kamu captionnya juga waktu itu bilang bahwa itu dibuat di tahun 2006 ya? 2011. 2011. Diterbitkannya di 2011 tapi mungkin pembuatannya dari tahun berapa kita nggak tahu. Coba boleh ditunjukkan tulisannya, judulnya adalah Ada Ki Joko Bodo. Apa nih? Menemukan kebenaran hidup paranormal spektakular, Caela. kalian nemu itu di mana? Jadi kemarin pas lagi beres-beres, tiba-tiba ada sahabatnya ayah nemuin, ini ada buku gede banget nih. Pas dibuka ternyata emang tentang perjalanan hidupnya ayah dari ayah kecil sampai ayah punya anak segala macam sampai dibangun istana Wong Sinting ini. Oh gitu. Iya. Jadi terakhir itu adalah kronologi di tahun 2011. Iya, tulisannya? karena diterbitinnya di 2011. 2011 gitu. Sekalian udah baca ini. Mas Revo udah baca dan di sini kita jadi kayak wah ternyata seperti ini, ternyata ini namanya ini kayak Ternyata ini tuh apa maksudnya tuh? ternyata banyak kebenaran yang Yang kita nggak terungkap ketahui yang gitu. kita nggak ketahui. Kebenaran tentang apa nih? Bukan masalahnya kayak berapa saudara kita gitu. Terus nama-nama patung gitu juga dikasih Saudara-saudaranya tahu. ayah, keluarganya ayah segala macam ada di sini. Mimpi-mimpinya pun juga Ada. dalam sini. Gue tunggu, saudara-saudaranya ayah emang kalian sebelumnya nggak pernah tahu pasti berapa saudaranya?
Kalau aku pribadi sih aku nggak tahu. Awalnya aku ngira 4, ternyata di buku ini ada 7. Gimana tuh? Nggak tahu ya. Aku juga bingung. Ternyata ayah anak ke-7. Aku kira selama ini 4 orang nih bersaudara. iya. Soalnya yang waktu itu aku lihat buku Yasin, nama keluarganya cuma 4. Mungkin nggak lengkap kali itu. Jadi aku nganggapnya keluarganya 4. Oke, terus nama-nama patung. Jadi ini ada penjelasannya nih. Ada. Ini. Kenapa nama Istana Wong Sinting pun Iya, ada di ada. dalam sini. Oke. Jadi kayak, keren banget. Jadi apa yang kamu baru tahu? Boleh tunjukin deh satu yang kamu baru tahu tuh ternyata itu artinya. satu yang Nah, kita yang dari baru sekitar tahu. sini, ya. Itu salah satu patung di situ ternyata yang mirip dengan ibuku itu adalah patung penggambaran sosok ibu aku. Memang. Yang mana? Yang di dalam sini ceritanya Oke. seperti itu. Oh, memang patung menggambarkan sosok ibu kamu. Iya, awalnya kan aku kira enggak ya, awalnya Kamu kayak kira emang patung-patung aja gitu biasa? patung aja, Nah, tapi ternyata menggambarkan sosok. Ada maknanya. Iya, ada maknanya. Oh itu. Terus siapa lagi? Yang mana lagi? Patung yang mana lagi? Ya ternyata patung-patung itu emang menggambarkan perempuan-perempuannya ayah gitu. Aku jadi pengen tahu ada berapa ya? Ada 3. Oh ada 3. Dan di buku itu baru ketahuan kalian punya berapa saudara? Dua saudara. Kita punya berapa? Kalau di buku ini ada 9. 9 saudara lagi. Tapi dari Gimana sumber sih yang lain nyebutnya? bilang Buku kita kan berempat. Ya kamu berempat, 5 lagi berarti. kakak kita iya. Kakaknya 2, kakak kamu 2. Tergantung dari Sasti atau dari aku. Oh dari kamu deh, yang paling tua deh. Yang paling tua siapa berarti? Siapa paling tua? Siapa tuh? Yuda, Mas Yuda. Mas Yuda kan, Ah. 20 berapa tuh dia? 24. Udah punya anak ya? Iya, udah punya nikah. cucu. Nah, Ah. berarti Aku udah punya cucu. ada 2 yang gede-gede juga ya? Udah Iya. 20-an? Ada cowok, dua-duanya cowok. 20-an tuh umurnya. Iya. Oke, terus? Terus kakakku. Ah. Terus aku. Ah, Terus If Aida aktivis ada kakaknya aku. yang baru kamu Terakhirnya ketemu. tahunnya sama. Adanya Baru Mas ketemu Yuda. kemarin. Ini kembaran ya. Bingung banget soalnya sama tahun lahirnya. namanya juga sama ya? Namanya juga sama. Aida aktivis para saksi. Nama kamu? Aida Prasasti Paraning Ratu. Ternyata kebenaran-kebenaran itu baru aku ketahui ketika aku sudah tidak ada. Sebelum-sebelumnya kamu cuma dengar rumor-rumor Tidak aja? tahu, aku orangnya tertutup banget, nggak mau Iya. ngasih tahu. Dia cuma cerita ke anak yang paling pertama, yaitu yang kita juga nggak tahu. Oh, jadi kalian itu bukan, maksudnya yang pertama itu bukan kakak kalian? Bukan. Ada Jeng, 2 jeng, orang. jeng. Iya, bukan kakak, bukan Kak Ivan. Bukan dari ibu kita kan? Bukan, ya? Bukan. Oh iya. Iya. Itu. Kamu ceritanya excited banget sih, Sasti. Tuh, karena seru. Kenapa kamu nganggap ini seru? Ya karena kayak wow, ternyata seseru ini. Kalau Ya. dulu memang aku sedih, nggak menerima kenyataan, tapi sekarang kayak wah, ini orang keren banget, bisa menciptakan sejarah-sejarah yang ternyata udah dituangkan di dalam buku Oke, ini. apalagi selain bahwa kalian punya 5 saudara lagi gitu? Ada yang paling kecil umur berapa? Ada di Bali Ada di ya? Bali. Oh, belum ketemu kalian? Belum kalau pernah itu. ketemu. Belum ketemu, Ah. oke. Apalagi yang baru yang kamu baru tahu itu tentang ayah? Tentang masa lalunya ya sih Masa banyak lalu. kan. Apa yang mencengangkan? Ayah nggak pernah lihat ayahnya. Gimana sih ngomongnya? Oh ya, Bapaknya. memang Ayah nggak seorang pernah. yatim sejak Anak, iya. Lahir sudah tidak Jadi tahu waktu bapaknya. ayah di kandungan ibunya itu umur 7 bulan di kandungan, ayahnya udah wafat. Tapi keluarganya nggak pernah tahu. Soalnya nggak dikasih tahu. Soalnya kan waktu itu kan ayahnya ayah, gimana sih ngomongnya kakek kita. Kakek kita itu waktu itu lagi ada di Jogja. Dia tuh abdi dalam. Oh. Kerja di departemen sosial. Sedangkan keluarganya ayah tuh ada di Singaraja, Bali. Oh. Nah, mereka dari keluarga abdi dalam tuh nggak mau ngasih tahu keluarganya, takutnya kan Oh. nenek tuh lagi lahir, takut Takut gimana. stres, jadi nggak memberitahu kalau sudah Iya. meninggal. Terus dikasih taunya 2 bulan setelah kelahiran ayah baru pada tahu. Oh, kalau sudah nggak ada gitu Udah ya? nggak ada. Dan kehidupan masa kecilnya juga nggak gampang nggak sih? Iya, sulit. Karena sebagai nggak punya ayah jadi pindah-pindah lah. Pernah juga nih di sini dibilang pernah ke Kalimantan nemuin saudaranya, terus pernah tinggal di Jogja, di Prambanan, pokoknya tinggalnya pindah-pindah lah. Pindah-pindah. Apa sebenarnya perasaan kalian ya ketika tahu banyak hal tentang ayah gitu? Selain wow keren gitu, apalagi gitu yang berkecamuk Revo? Pertama sih apa ya? Jadi lebih nerima ayah sih. Kenapa ayah kelakuannya kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Tiba-tiba kadang begini, kadang baik, kadang besoknya begini. Lebih menerima aja sih. Sama satu lagi nyesel sih. Kenapa baru tahu buku ini sebagus ini tuh sekarang gitu. Kenapa pas ayah masih ada belum tahu gitu. Apa kamu berpikir bedanya apa ketika kalau kamu tahu itu sebelum ayah meninggal? Ya mungkin aku bakal lebih nanya soal ayah gitu, bakal lebih tahu perjuangan ayah buat ngebangun rumah ini, buat dapetin keluarganya, buat survive sama hidupnya tuh kayak gimana sih.
Jadi kamu Gitu. bisa lebih lagi mengagumi Iya. ayah gitu ya. Apa ada cerita apa yang menurut kamu luar biasa sekali dengan ayah mencapai mimpinya ini? Waktu ayah tuh di sini sering pakai kata-kata yang cukup dalam gitu, kayak aku seorang yatim yang hatinya tercabik-cabik. Dia apa ya? Kata-katanya dalam gitu ya. Ayah juga Pilihan pernah diksinya bagus ya. pernah cerita di sini juga bahwa ibunya tuh sering sedih sama ayah, ngelihat ayah kayak kenapa sih ayah itu nggak punya bapak gitu, kenapa ayah anak sekecil ini harus ditinggalin bapaknya gitu, nggak pernah ngerasain sosok seorang bapak gitu. Jadi itu adalah kepedihannya almarhum gitu ya. Iya. Sampai dewasanya tetap bahwa lahir tanpa mengetahui ayahnya. Iya. Kamu terharu sekali, Revo. Kenapa? Kamu bisa apa? Kenapa? Apa ya? Kalau ngomongin ayah tuh kayaknya nggak bakal ada habisnya gitu. Ya walaupun masih sedih, tapi kan di satu sisi aku bangga gitu. Kayak ya itulah. Bahwa walaupun masa kecilnya sulit, Iya. gitu ya, kesedihan yang dalam, rasa ada yang hilang. Iya, tapi ayah tuh nggak pernah ngebagiin rasa sedihnya tuh ke anak-anaknya gitu. Jadi kayak ayah nunjukin, ini loh ayah sukses loh, kamu harus bisa kayak ayah gitu segala macam. Ayah nggak pernah ngasih tahu, ayah dulu pernah dikatain, dihina karena nggak punya duit, disepelein sama orang segala macam. Ayah nggak pernah cerita sih. Dari perjalanan itu juga diceritakan perjalanan karirnya. Iya, ada juga cari perjalanan nafkah karirnya. gitu. Ayah pernah kerja di pabrik besi, terus pernah ngelamar jadi PNS, 16 kali ditolak. Terus pernah ke Jakarta, pertama kali ke Jakarta tahun 86, cuman waktu itu belum sukses. Pas ayah gambarin pas ayah sukses itu tahun 97 di sini. 97 pada saat Krismon. Iya, Bertemu sama ibu ya. bertemu sama ibu. Itu baru titik baliknya. Iya di situ. Ayah cerita tentang bagaimana dia menjadi paranormal di situ nggak? Ada kisahnya. Ada kisah apa? Kenapa ayah bisa ngelihat segala macam ada di sini juga. Jadi ayah punya apa ya? Dari kecil udah ngerasa punya sesuatu gitu loh. Six sense gitu ya? Iya, indra keenam. Dari kecil sudah tahu? Iya, dari kecil. Tapi kesadaran bahwa itu adalah kemampuan lebih? Ya baru setelah SMA, baru setelah SMP itu. Baru setelah SMA. Di sini dibilang juga ayah tuh dulu sering bohongin teman-temannya sulap. Jadi suka kerja sama temennya. Nanti kalau aku giniin kamu lari ke lapangan ya. Dijanjiin gitu. Dijanji temennya cuma dijanjiin bakmi doang. Temennya mau aja. Jadi teman-teman sekelas ayah tuh kayak wah sakti nih sakti. anak. Padahal udah janjian aja gitu. Jadi apa yang terakhir diceritakan di tahun 2011 itu tentang apa? Terakhir sih puncaknya ya pas memiliki rumah ini, pas berhasil ngebangun rumah ini, gitu sih. Apa yang istimewa yang ditulis ayah tentang rumah ini? Ayah nulisnya bahwa rumah ini tuh sebagai saksi bahwa kepedihannya ayah, terus perjuangannya ayah itu terbayarkan dengan membangun istananya sendiri. Ini untuk menunjukkan bahwa anak yang tidak melihat ayahnya sejak lahir, yang Iya. sering dihina, yang hidupnya sulit, Betul. yang melihat kesedihan ibunya, itu bisa sukses dan ini salah satu gambarannya. Iya betul, Gitu ya. kurang lebih seperti itu. Kita mau lihat-lihat sekeliling ya, sambil jalan-jalan sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita boleh ke situ nggak? Mau lihat ada di belakang? Boleh dong. Boleh, Situ boleh. tuh, aku terakhir tuh syutingnya di situ tuh sama Oke. almarhum tuh. Oleh. Ternyata Sasti dan Revo baru mengetahui fakta-fakta mengenai ayahnya melalui biografi peninggalan Ki Joko Bodo. Setelah ini, kita akan ke tempat yang sering digunakan Ki Joko Bodo untuk menyendiri. Seluruh bagian rumah memiliki makna mengenai perjalanan hidup Ki Joko Bodo. Nah, jadi waktu itu tuh aku wawancaranya di sini nih, ingat banget nih, ya. Belakangnya ini juga nih candi itu. Candi, Oke. Jadi kan kalian baru buka tuh biografi. Ya. Kan kalian bilang udah ada tuh keterangannya semua. Jadi kalian melihat rumah ini dengan sudut pandang yang berbeda dong. Iya. Betul. Termasuk relief-relief itu. Iya, tapi sebelumnya kalau misalkan aku pribadi aku memang udah sering nanya ke ayahku kan, maksudnya maknanya apa. Tapi mungkin untuk Mas Fem belum tahu, Iya. Kamu belum tahu? Belum karena aku sama ayah kan nggak banyak bicara. Nggak banyak Aku, bicara, oke. Emang diem aja, Mas. Paling kalau ngomong ya soal pembayaran segala macam aja sih. Pembayaran apa nih? SPP kuliah gitu-gitu. Kenapa dulu nggak dekat apa kamu? Enggak, emang akunya aja. Aku tuh emang mungkin introvert. Pendiam aja gitu mungkin. Pendiam. Ayahmu juga pendiam. Iya, jadi sama-sama pendiam nggak ngobrol lah kita. Nggak banyak ngobrol. Ini tempat apa ini? ini kamar ayahku dulu, karena ayahku suka banget
ruang-ruang sendiri, makanya di rumah tuh sebenarnya banyak ruang. Bahkan ada katanya kemarin kan aku ketemu sama anak-anak yang lain, bahkan di suatu ruangan di rumahnya mereka Ayah tuh sering ada ruangan sendiri yang isinya tulisan-tulisan kayak misalkan 1998 mau nikah dengan siapa gitu. Nah, nyambung sama tulisan ini ternyata Ayah tuh pernah ngekos, di kosannya itu ada tulisan juga, aku pengen kaya, aku pengen punya mobil, aku pengen apa segala macam tuh ada di kosannya. Jadi seperti kayak afirmasi dalam bentuk Betul, tulisan. itu Cita-cita dia. gitu ya. Betul. Ya kalian temukan di sini ada nggak apa? Aku pernah di suatu ada ruangan di situ tulisannya kayak deja vu bla 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 tentang pemikiran hidup ayahku. Terus nih kalau kita lihat di sini kan banyak prasasti-prasasti. Nah, itu buah pikiran ayahku yang dituangkan dalam prasasti. Tadi kan bilang aku tuh kembali ke prasasti ya. Jadi prasasti kalau di Borobudur kan ada artinya tuh tiap lapisan ada. Kalau ini itu gimana pembagiannya? Sini bukan prasasti, sorry, relief. Relief di rumahku ini seluruh sisi rumah itu jalan hidup ayahku, perjalanan hidup ayahku dari nggak ada apa-apa sampai emang menikah dengan istri-istrinya. Ngerti emang kamu? Iya, karena aku pernah cerita dong. Oh, pernah cerita. Tapi ada setelah yang ini sih ini tuh. Oh, kalau itu ayahku nggak cerita. Aku justru baru tahu sekarang. ada yang tentang kamu nggak reliefnya di sini? Ada Kelahiran anak-anak kamu. kecil sih, tapi bedanya anak kecilnya kok nggak sesuai dengan jumlah saudara kita ya, Mas? Ini yang mana lagi? Kita mau nanya nih, kamu pernah atau nggak pernah nih kalian berdua kepikiran mau pindah dari rumah ini dan Deb sendirilah? Pernah? Tidak pernah. Gak apa-apa. Emang harus kompak ya? Gak harus. Oh ya udah, Beda-beda. biarin dong. Nah kan dulu kita nggak ingat kita mau. Ya udah pernah. Pernah ya. Pernah, karena terlalu besar rumahnya. Iya. Kamu pengen cari yang simple aja ya? Iya, bener-bener ibuku tuh udah kayak, oh nanti kita ini rumah minimalis, bla bla bla, dekat minimalis. sekolah. Ingat nggak dulu? Oh iya pernah survei rumah juga. Dekat sekolah. Iya, Iya, lebih pulang sekolah. Padahal dia udah nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan kerjaan rumah tangga loh. Si pengen pindah. Makanya. Pernah nggak pernah kalian meminta ayah untuk mentransfer ilmunya ke kalian? Tidak pernah. Tidak pernah kalian. Aku juga tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah dan tidak mau pernah. Pernah nggak pernah minta ayah untuk di Terawang? Ya Allah. Nyari untung banget itu. Aku sih pernah. Mending sama orang lain. Aku kepo, aku mau di-spoilerin aku sukses atau enggak. Terus kata ayah apa? Ya, pasti sukses. Ya itu jawaban aman seorang ayah begitu. Itu afirmasi Itu juga biar kamu jawaban yakin orang kan. tua. Kalau Jawaban bagus. template itu. Tapi nggak pernah tuh ayah tiba-tiba ngomong hati-hati ya kamu hari Oh, ini nggak gitu. pernah. Kemudian aku takut. Pernah nggak pernah bikin ayah marah besar? Lupa. Mas Revo pasti pernah. Aku nggak pernah. Kamu nggak pernah ya? Nggak pernah lah. Kenapa tiba-tiba Mas Revo pasti pernah? Ya dia pernah. Dia kan suka kayak gak jelas. Oh, dia suka diem gitu ya, Iya. suka diem, kesel. Mungkin pernah, cuman lupa karena apa? Karena apa? Iya. Kamu jutek kayak dulu ya sama ayah ya? Enggak jutek juga sih, cuman ya emang jarang ngobrol aja, bukan jutek. Oh iya, oke. Kita mau lihat daerah dalam kan, kamu ketika ayah sakit kan kamarnya di Iya. bawah sekarang. Udah bukan di sini lagi gitu kan. Bukan. Kamarnya di bawah, saat-saat terakhirnya tuh menghabiskan banyak waktu di daerah mana aja gitu ya. Ayo kita jalan lagi boleh? Ayo. Setelah ini, kita akan masuk ke dalam rumah Ki Joko Bodo. Benarkah terdapat 4 relief perempuan yang menggambarkan sosok para istri Ki Joko Bodo? Saksikan Rumpi terus ya pemirsa.